Shalom kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewen Joshua Silitonga. Kita berada dalam diskursus teologi dengan judul Teologi Jodoh. Untuk mengembangkan channel ini dan untuk berbagi informasi tentang dasar iman Kristen, saya harap channel ini dapat di-share dan di-subscribe, dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teologi jodoh, suatu kajian teologis mengenai jodoh manusia menurut Alkitab dan relevansinya bagi kehidupan muda-mudi gereja masa kini. Satu, kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Bicara jodoh bukanlah perkara mudah, semudah kita mengucapkan kata jodoh itu. Sejarah membuktikan bahwa ada banyak kasus mengenai problematika jodoh itu, baik dalam konteks sebelum berjodoh atau prajodoh, atau dalam konteks pasca berjodoh atau setelah perjodohan itu. Dalam konteks pra-perjodohan atau sebelum menikah, ada dua paradigma besar yang saling berdebat, yakni antara jodoh adalah takdir Tuhan dan jodoh adalah pilihan manusia. Dan dalam konteks pasca perjodohan atau setelah pernikahan, ternyata ada banyak orang yang sudah menikah dan berakhir pada perceraian dengan alasan klasik, kami tidak berjodoh atau mungkin tidak berjodoh. Dalam kasus ini, dominan para pelaku perceraian akan berkata, sewaktu pacaran sifat negatif tidak ditunjukkan, dan sesudah menikah, semua sifat jelek kelihatan. Akhirnya tidak cocok, lalu bercerai dan ditutup dengan celotehan klasik, mungkin kami tidak berjodoh. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bahas secara terang benderang di bawah ini. Kawan-kawan, kita perlu mengerti dulu apa itu etimologi jodoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jodoh itu adalah orang yang cocok menjadi suami istri, pasangan hidup atau imbangan. Jodoh juga diartikan sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang, atau jodoh adalah sesuatu yang cocok atau yang tepat. Jadi penekanan arti jodoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah soal apa yang cocok atau soal apa yang seimbang untuk menjadi pasangan. Dengan kata lain, definisi jodoh menekankan sesuatu yang seimbang dan bisa menjadi pasangan. Istilah jodoh ini pertama kali ditemukan dalam konteks penciptaan dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah telah menciptakan laki-laki, dan ketika Allah hendak menjadikan perempuan, maka Allah berfirman, aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Dalam Kejadian 2 ayat 18. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata ezer keknedo, yang berarti menjadi penolong baginya, dan ditambahkan dengan kata sepadan yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata neget, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan suitable, yang artinya serasi, cocok atau sepadan. Jadi bisa dimengerti definisi jodoh dalam Alkitab bukan menerangkan cocok atau serasi atau sepadan dalam arti ciri-ciri fisik, tetapi cocok atau serasi atau sepadan dalam arti visi dan misi untuk menjadi ezer atau helper atau penolong bagi pasangannya. Jadi alat ukur jodoh menurut Alkitab bukan karena kita sepadan dalam arti umur, sepadan dalam arti profesi atau pekerjaan, sepadan dalam arti pendidikan atau status sosial. Karena itu, jika kita hendak mengecek apakah pasangan kita adalah jodoh kita yang dari Tuhan, mari kita mengecek visi dan misi kita di antara pasangan tersebut. Apakah sesuai dengan visi dan misinya Tuhan, yakni menjadi penolong dalam kekurangan pasangannya. Kita akan coba masuk dalam kajian teologis. Yang pertama, kawan-kawan, kita coba akan melihat apakah sih yang dimaksud atau apa paradigma berpikir jodoh adalah takdir Tuhan. Dalam diskursus teologi ini, pemahaman bahwa jodoh adalah takdir Tuhan sering disebut dengan istilah determinisme. Konsep determinisme ini menerangkan jodoh seseorang itu telah ditentukan oleh Tuhan, sehingga tidak perlu berusaha atau melakukan upaya untuk mendapatkan jodoh. Biasanya pandangan ini akan menggiring dan membentuk mental manusia untuk bersikap fatalistik, atau ya pasrah-pasrah saja. Atau dengan kata lain, orang yang menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya sebagai nasib atau takdir yang telah ditentukan Tuhan, dan dia tidak ingin merubah itu. Artinya ajaran pemeliharaan Allah atau Providentia Dei dipahaminya secara sempit dan dangkal.
Sehingga konsep-konsep determinisme ini menerangkan jika Allah yang mengatur segala sesuatu sebagai kedaulatannya, tentu soal jodoh pun Allah sudah atur. Jodoh dalam sudut pandang determinisme ini meniadakan peran tanggung jawab manusia dalam hal jodoh itu, tetapi menekankan bahwa jodoh itu hanya urusan Tuhan belaka dan tidak ada urusan manusia di sana. Lalu ajaran determinisme ini akan membentuk karakter manusia yang tidak membuka diri, tidak mencari dan memikirkan pasangan hidupnya, cuek atas reaksi lawan jenisnya, dan tidak berupaya untuk mengenal atau mencari pasangan hidupnya. Dan hampir rata-rata manusia yang mereduksi determinisme ini sebagai pandangan hidupnya soal jodoh adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang cuek, dan orang-orang yang tidak peduli. Dan orang-orang yang mengalami traumatis karena pacaran. Orang-orang seperti itulah yang akan membiarkan dirinya untuk kehilangan semangat mengenal orang lain, membuka diri dengan orang lain dalam rangka mengenal dan mencari pasangan hidupnya atau jodoh, karena dia akan selalu berkata, semua itu urusannya Tuhan. Lalu bagaimana dengan pemahaman jodoh itu adalah pilihan manusia? Alkitab menerangkan bahwa manusia atau di dalam diri manusia terdapat sebuah pribadi. Maksudnya manusia adalah makhluk pribadi yang memiliki free will atau kehendak bebas. Karena manusia diciptakan Allah sesuai dengan gambarnya atau sesuai dengan rupa Allah, yang dalam bahasa Ibrani disebut Salem. Atas dasar potensi kehendak bebas yang telah ditanamkan Allah dalam diri manusia itulah, maka dipahami bahwa jodoh manusia itu tergantung bagaimana manusia itu menggunakan kehendak bebasnya itu untuk mengupayakan dan mewujud nyatakan sendiri jodohnya dengan kehendak bebasnya itu. Dalam hal ini, paradigma ini lebih condong kepada ateisme atau paham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Sehingga ketika seseorang berkata bahwa jodoh adalah pilihan atau kehendak bebas manusia belaka, tentu paradigma ini berpikir atau hendak meniadakan atau tidak mengakui adanya campur tangan Tuhan dalam jodoh itu. Seolah-olah paradigma ini mau bilang seperti ini, kalau Tuhan itu ada, masalah manusia di dunia ini termasuk jodoh bukan urusan Tuhan, itu urusan manusia. Karena manusia yang di dunia ini, urusan Tuhan yang hanya di langit saja, masalah sorga saja urusan Tuhan. Dari cara berpikir ini muncul lagi paham dualisme yang dalam konteks jodoh. Mereka akan berkata, mencari pasangan hidup itu, ya itu urusan dan tanggung jawab manusia belaka. Dan sesudah itu, Tuhan tinggal merestuinya saja. Tentu konsep dan paradigma seperti ini amat sangat mengkerdilkan dan mendiskreditkan kedaulatan Tuhan Allah kita itu sendiri. Sehingga dalam taraf ekstrimnya, mereka akan berpendapat dalam soal jodoh, tanggung jawab manusia lebih besar dari kedaulatan Tuhan itu sendiri. Seolah-olah paradigma ini hendak berkata, Tuhan itu kan cuma menciptakan saja, selebihnya ciptaan itu sendiri yang mengurus dirinya sendiri. Sehingga bagi manusia penganut paham ini tidak perlu standar-standar Allah dalam soal jodoh, karena Allah tidak punya urusan dalam soal jodoh manusia. Dan tentu saja ketika standar Tuhan sudah ditiadakan dan diganti oleh standar manusia, dalam konteks inilah lahir kasus-kasus perjodohan atau pernikahan itu terjadi bukan karena cinta, tetapi karena unsur paksaan dari pihak orang tua atau dari berbagai pihak. Karena mungkin orang tuanya memiliki standar sendiri, karena standar Allah sudah tidak diakui. Dalam konteks seperti ini pula sering terjadi kasus pernikahan atau perjodohan terjadi karena uang, jabatan, atau karena utang piutang untuk membalas budi, dan lain sebagainya. Karena pada umumnya standar manusia di dunia ini adalah pada persoalan uang, jabatan, harta, dan pangkat. Ketika standar Allah telah diganti menjadi standar manusia, tentu di sana tidak perlu lagi cinta dan kasih. Dalam konteks inilah terjadi kasus-kasus perjodohan atau pernikahan karena hal-hal okultisme atau magik, perjodohan atau pernikahan yang terjadi karena ilmu pelet, atau perjodohan karena pernikahan dengan menggunakan ramalan-ramalan atau sio-sio ilmu di dunia ini, karena standar Allah sudah diganti dan tidak diakuinya. Lalu apa kata Alkitab soal jodoh? Harus diakui bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur material, yaitu tubuh lahiriah kita, atau yang sering saya sebut sebagai tubuh material. Dan di dalam tubuh lahiriah manusia itu ada kehendak bebas Allah itu. Akan tetapi ada juga unsur lain dalam diri manusia, itu unsur imaterial di dalam dirinya. Dan unsur imaterial ini adalah nafas
atau roh Allah di dalam diri manusia itu. Karena itu kebutuhan manusia bukan hanya soal lahiriah seperti sandang pangan dan papan, tetapi ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, yakni kebutuhan spiritualitas atau kebutuhan imaterial, di mana kebutuhan ini hanya dapat dipuaskan melalui persekutuan atau beribadah dengan Allah. Kebutuhan imaterial atau kebutuhan spiritual tidak bisa dipuaskan dengan makan yang enak-enak, pergi ke pantai rekreasi, atau nyanyi karaoke dengan kawan-kawan, tidak bisa terpuaskan. Tetapi kekosongan batin itu hanya bisa dipuaskan ketika kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Dan oleh karena itu pula, bahwa ruang lingkup manusia bukan hanya pada dunia material ini saja, tetapi juga dalam dunia roh, atau saya sering sebut sebagai dunia mukjizat. Itulah mengapa dalam sejarah peradaban dunia ini, kita sering mendengar kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang melampaui hukum-hukum alam, tetapi terjadi di dunia ini yang tunduk pada hukum-hukum alam, seperti peristiwa orang mati dihidupkan kembali, peristiwa berjalan di atas air, peristiwa laut terbelah, dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa sekalipun Allah mengakui adanya kehendak bebas di dalam diri manusia, dan Allah sudah menetapkan hukum-hukum alam sebagai hukum untuk pemeliharaan alam semesta ini, tapi bukan berarti Allah tidak bekerja atau Allah tidak punya campur tangan dalam alam semesta ini. Artinya akan ada kesinambungan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia akan pemeliharaan dunia ini, termasuk juga dalam soal jodoh. Artinya dalam persoalan jodoh itu akan terdapat dua korelasi, dua koherensi, yaitu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia dalam hal jodoh itu. Contoh, jika segala sesuatu itu urusan Tuhan, mengapa pula Tuhan harus memberikan hukum-hukum alam atas ciptaannya agar alam semesta ini berjalan sesuai hukum-hukum itu? Dan jika memang hidup manusia itu semuanya urusan Tuhan, mengapa pula Tuhan memberikan kehendak bebas dan akal budi kepada manusia? Demikian juga dalam soal jodoh. Jika memang jodoh itu urusan Tuhan belaka dan tidak ada tanggung jawab manusia, lalu mengapa pula Allah dalam sabdanya melalui kitab suci memberikan kriteria atau standar-standar untuk memilih jodoh atau pasangan hidup? Lalu inilah kata Alkitab soal jodoh. Jika kita membaca dengan seksama Alkitab, terkhusus pada konteks penciptaan alam semesta ini dan penciptaan manusia, maka kita akan mengerti dan akan menjadi terang benderang bagi kita bahwa konsep jodoh atau konsep memiliki pasangan atau pernikahan itu tidak datang dari diri manusia itu sendiri, tapi hal itu datang dari inisiatif Allah. Yakni ketika Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka Allah berinisiatif untuk menciptakan pasangannya, untuk menciptakan jodohnya, dan untuk menciptakan pernikahan bagi manusia itu. Dan diciptakannya lah seorang perempuan yang menjadi sepadan bagi manusia itu untuk menjadi penolongnya. Jadi jika pasangan hidup atau jodoh atau pernikahan itu berasal dari ide atau inisiatif Allah, bukan dari manusia, lalu bagaimana manusia mampu mengatakan bahwa Tuhan tidak punya urusan atau campur tangan dalam soal jodoh manusia? Sebab suatu mahakarya yang terkenal tidak akan bisa dilepas pisahkan dengan oknum pembuatnya. Demikianlah kita katakan jodoh itu adalah mahakarya yang terkenal di dunia ini, karena jodoh akan diimpikan semua manusia di dunia ini. Dan Allah adalah sebagai inisiator atau sebagai oknum untuk pelaku jodoh itu dalam sejarah peradaban manusia. Karena berbicara jodoh, kita tidak akan mungkin bisa lepas pisahkan berbicara dengan Allah, sebab Allah adalah inisiator pertama atas konsep jodoh itu. Akan tetapi ketika kita mengakui bahwa jodoh adalah campur tangan Allah, bukan berarti kita mengartikan bahwa di dalam jodoh itu tidak ada peran atau tanggung jawab manusia. Sebab di dalam jodoh, peran aktif dan tanggung jawab manusia itu juga diperlukan. Sebab Allah telah memberikan rohnya kepada manusia itu, telah memberikan pikirannya kepada manusia itu, dan memberikan kehendak bebas di dalam diri manusia itu, agar manusia itu memakai pemberian Allah itu untuk mencari kehendaknya melalui standar-standar yang diberikan Allah dalam hal jodoh. Itulah mengapa Tuhan Allah tidak menciptakan manusia itu seperti robot yang tidak punya cipta rasa dan karsa, tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas di dalam dirinya, agar melalui kemampuan itu dia memiliki rasa, dia memiliki karsa, dan dia mampu mencipta di dalam dunia ini untuk cara memelihara alam semesta ini. Sebab Allah mengkehendaki ada peran dan tanggung jawab manusia dalam hal itu, termasuk dalam hal jodoh. Karena itu Allah memberikan kemampuan cipta, rasa dan karsa pada manusia.
Untuk lebih lanjut akan diterangkan apa-apa saja peran Allah dalam jodoh itu dan apa-apa saja peran manusia dalam jodoh itu. Pertama kita akan bahas peran Allah dalam jodoh. Menurut hemat saya, Allah punya dua peran dalam persoalan jodoh manusia. Yang pertama, Alkitab sudah menerangkan bahwa Allah lah yang meletakkan ide jodoh di dalam diri manusia melalui fenomena hasrat, melalui fenomena emosi, dan melalui fenomena perasaan yang ada di dalam diri manusia, dan melalui satu gerakan agar manusia itu menjadi makhluk sosial. Maksudnya makhluk yang membutuhkan orang lain di dalam hidupnya, terkhusus lawan jenis yang akan menjadi pasangannya. Jadi peran Allah dalam jodoh adalah memberikan ide, memberikan inisiatif di dalam diri manusia dalam bentuk hasrat, emosi, dan perasaan sebagai panggilan Allah kepada manusia itu untuk memiliki pasangan atau untuk memiliki jodoh. Dua, selain peran Allah dalam jodoh, Allah juga memberikan peran yang lain, yaitu dengan memberikan standar-standarnya atau kriteria-kriterianya kepada manusia itu di dalam firman-Nya sebagai pedoman bagi manusia itu untuk mencari dan menemukan jodohnya di kehidupannya. Dan Alkitab menerangkan beberapa standar atau kriteria Allah dalam hal perjodohan. Yang pertama, yaitu mengenai satu visi dan misi. Dasar Alkitabiahnya dari Kejadian 2:18. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Alkitab jelas menerangkan bahwa visi dan misi jodoh atau pasangan hidup adalah untuk menjadi penolong. Dalam bahasa Ibrani disebut ezer atau helper dalam bahasa Inggris, dan yang sepadan dalam bahasa Ibrani disebut neged atau suitable dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, seseorang itu dipastikan jodoh kita ketika pasangan kita itu satu visi dengan kita, yaitu menjadi penolong. Kata penolong di sini menerangkan pasangan kita itu membuat hidup kita menjadi lebih baik, terkhusus dalam hidup bertuhan. Ketika pasangan kita itu menolong kita dalam hal lebih mengenal dan bersekutu dengan Tuhan. Sedangkan kata penolong menerangkan juga bagaimana pasangan kita itu mampu menjadi teladan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Dan seseorang itu dapat dipastikan adalah jodoh kita ketika seseorang itu memiliki satu misi dengan kita. Dan misi yang dimaksud adalah menjadi sesuatu yang sepadan dengan kita. Kata sepadan di sini bukan menerangkan seimbang dalam arti lahiriah, seperti sepadan dalam fisik, sepadan dalam harta, sepadan dalam pangkat atau titel. Tidak. Tetapi kata sepadan di sini dimaksud adalah ketika pasangan kita itu mampu menutupi kekurangan kita, sehingga dengan kehadirannya menjadikan kita lebih sempurna. Tetapi jika pasangan itu justru mempersoalkan kekurangan yang ada pada kita, atau tidak mampu menerima kekurangan kita satu dengan yang lainnya, itulah tandanya bahwa dirinya bukanlah jodoh dari Tuhan untuk kita. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah takut akan Tuhan atau seiman. Ayat dasar Alkitabiahnya pertama dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" 2 Korintus 6 ayat 14. Dasar Alkitabiah yang kedua adalah 1 Korintus 6 ayat 16-17 dikatakan demikian. "Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul akan menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia." 1 Korintus 6 ayat 16-17. Kawan-kawan, hampir rata-rata kegagalan berhubungan atau berumah tangga diakibatkan perbedaan keyakinan atau iman. Kenapa? Karena keyakinan atau kepercayaan apa yang dipeluk seseorang akan menentukan perilakunya, perbuatannya, dan karakternya. Karena itulah kita akan menemukan perbedaan watak, perbedaan karakter dari setiap pemeluk agama-agama di dunia ini. Sebab iman atau keyakinan itu adalah ajaran. Dan ajaran apa yang diresap di dalam diri seorang manusia mulai dari sejak kecil sampai dia besar akan menentukan watak dan tabiat manusia itu sendiri. Karena itulah mengapa para leluhur Israel, mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dalam hal pemilihan jodoh atau pasangan hidup bagi anak-anaknya selalu menekankan, jangan mengambil perempuan atau laki-laki
untuk menjadi jodoh anak-anak mereka dari luar bangsa mereka. Sebab pada konteks mereka, satu-satunya bangsa yang mengenal dan menyembah dan hidup menurut ketentuan Allah yang sejati adalah umat Israel. Dan bangsa-bangsa lain adalah bangsa penyembah berhala. Dan dalam konteks kita sekarang berbeda. Sebab di dalam Yesus Kristus, bagaimana Allah telah berkenan kepada segala bangsa, kepada segala suku, agar semua suku bangsa mengenal dan menyembah Allah yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itulah dalam konteks kita sekarang, persoalan bangsa dan persoalan suku tidak jadi soal. Karena Tuhan juga mencurahkan karunia-Nya kepada mereka. Tapi yang menjadi soal dalam konteks kita sekarang adalah, apakah ia calon jodoh atau pasangan hidup kita itu menyembah Tuhan yang sejati seperti kita dan menyembah Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus seperti kita. Sebab puncak dari perjodohan adalah pernikahan. Dan hanya di dalam pernikahan dilegalkan satu tubuh atau melakukan hubungan seksual. Dan telah diterangkan kepada kita bahwa jika seseorang bersatu tubuh atau melakukan seks, maka ia sedang mengikatkan dirinya dengannya. Coba bayangkan, jika pasangan Anda adalah orang yang tidak mengenal Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada saat itu tanpa Anda sadari bahwa Anda telah mengikatkan diri kepada seorang yang tidak mengenal Allah, kepada seorang antikris, kepada seorang yang tidak takut akan Tuhan. Karena itu, carilah jodohmu, seseorang yang mengenal Tuhan, yang seiman dengan engkau, agar ketika engkau menjadi satu tubuh dengannya, engkau mengikatkan dirimu dengan orang yang mengenal Tuhan. Dan itu sama saja engkau mengikatkan dirimu dengan roh Tuhan. Kriteria yang ketiga adalah memiliki buah-buah roh. Dasar Alkitabiahnya dari Galatia 5 ayat 22-23. Bunyinya begini. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Di zaman milenial ini, ternyata ada banyak orang Kristen KTP. Maksudnya adalah, kekristenan itu hanya dijadikan sebagai topeng saja. Maksudnya, ia memeluk agama Kristen yang bisa dibuktikannya dengan KTP-nya. Tetapi perilaku hidupnya sehari-hari adalah kekafiran. Oleh karena itu, muda-mudi Kristen tidak boleh hanya merasa puas karena merasa nyaman dengan seseorang dan terburu-buru menyatakan bahwa itulah jodohnya. Dan muda-mudi Kristen tidak boleh hanya terbuai dengan ketampanan atau kecantikan para seseorang dan terburu-buru memutuskan itulah jodohnya. Dan muda-mudi Kristen tidak boleh langsung terlena karena kemapanan seseorang dalam hal ekonomi atau pekerjaan dan langsung kesemsem dan berkata itulah jodohnya. Agar engkau tidak menyesal di kemudian hari. Tetapi ujilah orang tersebut. Apakah di dalam diri orang itu terdapat buah-buah roh Tuhan seperti yang telah dikatakan dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23? Jika ya, atau jika engkau menemukan bahwa buah-buah roh itu ada pada orang itu, maka dapat dipastikan dialah jodohmu yang dari Tuhan. Bagian D, mendapat restu dari orang tua. Dasar Alkitabiahnya dari kitab Keluaran 20 ayat ke-12. Dikatakan begini. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kawan-kawan, Alkitab menerangkan bahwa restu dari orang tua adalah faktor penentu yang luar biasa untuk masa depan sang anak dengan jodohnya atau dengan pasangan hidupnya. Itulah kenapa Alkitab menerangkan Esau dan Yakub berlomba untuk merebut restu dari ayahnya Ishak, sehingga Yakub sampai menipu orang tuanya untuk mendapatkan restu itu. Ditambah lagi, Allah sudah menyatakan firman-Nya di dalam hukum dan ketetapan Tauratnya bahwa penghormatan kepada orang tua adalah faktor penentu panjang pendeknya umur anak atau manusia, dan sekaligus faktor penentu rezeki dari anak itu dari Tuhan, sang sumber segala berkat dan umur panjang. Dan bukan cerita isapan jempol belaka. Hampir rata-rata perjodohan atau pernikahan mengalami kehancuran dan kemelaratan karena perjodohan atau pernikahan itu dimulai tanpa menghormati orang tuanya, yakni menikah tanpa restu dari orang tuanya. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu orang akan berkata, terus bagaimana dengan hubungan yang tidak direstui orang tua? Atau lebih ekstrim lagi orang akan berkata, apakah jodoh itu ditentukan oleh orang tua? Kan kita yang mau berumah tangga, bukan orang tua. Kalau hanya persoalan mau menikah,
Saya pikir ada banyak pernikahan terjadi di dunia ini tanpa restu orang tua, yakni praktek kawin lari, dan itu sudah dicatat oleh sejarah. Akan tetapi, apakah pernikahan itu akan menjadi berkat atau menjadi kutuk? Itu ditentukan apakah pernikahan itu menghormati orang tua itu dengan mendapatkan restunya atau tidak. Nah, ketika satu pasangan bermasalah dengan restu orang tua, seharusnya mereka tidak memahaminya sebagai sikap otoriter dari orang tua itu. Itu adalah kesalahan besar dan kekeliruan besar. Tetapi seharusnya dipahami mereka sebagai alat koreksi, sebagai alat introspeksi diri untuk memperbaiki diri kembali atas hal-hal yang kurang yang menurut orang tua itu. Sebab seringkali dan acap kali Allah memakai orang tua untuk berbicara kepada kita, anak-anaknya. Disinilah pasangan itu harus bersabar dan belajar merendahkan diri dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar orang tua melihat hal itu dan akhirnya memberikan restunya. Jika kita bertanya lagi, apa itu mungkin? Maka Alkitab akan menjawab kita dengan tegas. Sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dalam Lukas 1 ayat 37. Artinya, kalau kita bermasalah dengan restu orang tua, apabila ada pasangan yang bermasalah dengan restu orang tua, berdasarkan Lukas 1 ayat 37 yang berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jika pergumulannya itu dia melibatkan Allah, bercampur tangan dan berintervensi, saya pikir Allah akan melakukan sesuatu yang besar sehingga dia mendapatkan restu daripada orang tuanya. Tetapi jika dia memahami itu sebagai hal negatif, maka dia akan melangkah ceroboh. Dia akan melanjutkan pernikahan tanpa persetujuan, dan akhirnya masa depan rumah tangga itu, keluarga itu mulai menuai kejenuhan, keributan, dan kehilangan damai sejahtera. Dan kita akan bertanya lagi, lalu bagaimana dengan pernikahan yang sudah terlanjur menikah tanpa restu orang tua? Apakah keluarga mereka tidak akan melihat yang baik? Ya, tentu saja. Selama keluarga itu atau selama mereka tidak menunjukkan itikat baik atau tanda pertobatan atau pengakuan salah atas perbuatan itu kepada orang tua itu, mereka akan tetap dalam kutuk itu. Tapi lain ceritanya ketika mereka memulai pernikahan tanpa restu orang tua, tetapi setelah itu mereka menyesali perbuatan mereka, menunjukkan itikat baik pertobatan mereka, dan mereka kembali datang menghadap orang tua itu dan melakukan tindakan untuk menghormati orang tua itu sebagai tanda penyesalan diri mereka, maka kutuk itu akan dicabut Allah dan dari mereka dan dari anak-anak mereka, karena pertobatan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Lalu apa peran manusia dalam jodoh itu? Nah, dalam hemat saya, peran manusia ada dalam dua hal. Yang pertama, menjaga ide atau inisiatif jodoh Allah itu untuk tetap hidup dan bergelora di dalam diri manusia melalui menjaga hasrat, menjaga emosi, dan menjaga perasaan-perasaan itu. Karena itu, hampir rata-rata orang yang bermasalah dengan jodohnya adalah orang yang telah kehilangan hasrat dan emosi di dalam dirinya. Satu fakta kegagalan manusia menjaga ide atau inisiatif Allah tentang jodoh itu di dalam diri dan di dalam benaknya. Hilangnya ide atau inisiatif Allah tentang jodoh itu di dalam diri manusia mungkin disebabkan beberapa faktor, dan saya hanya mengangkat dua faktor yang dominan. Faktor pertama adalah faktor traumatis atau faktor beban mental atau faktor kenangan pahit atau black memory yang dialami manusia di dalam pergaulannya sehari-hari, terkhusus terhadap lawan jenis, sehingga manusia itu kehilangan kemampuan hasratnya, emosinya, dan perasaannya. Faktor yang lain adalah kegagalan manusia itu dalam menjaga kesehatannya, menjaga metabolisme tubuhnya, karena cara hidupnya yang salah melalui pergaulan yang salah, sehingga merusak kesehatannya, merusak hal-hal yang biologis di dalam dirinya, sehingga ia kehilangan hasrat, kehilangan emosi, dan kehilangan perasaannya. Yang kedua, peran manusia dalam jodoh mengikuti standar atau kriteria yang sudah ditentukan Allah di dalam firman-Nya mengenai jodoh dan pasangan hidup. Jadi ketika manusia menolak standar atau kriteria yang sudah ditetapkan Allah dan menggantikannya dengan standar dan kriteria dirinya dan dunia ini, dalam hal inilah kita menemukan kasus-kasus ketika seseorang sudah menikah lalu bercerai. Artinya perceraian adalah bukti nyata ketika manusia itu menjadikan standarnya untuk mencari jodoh atau pasangan hidupnya, bukan standar atau kriteria Allah. Sebab jika manusia itu mengikuti standar atau kriteria yang sudah ditetapkan Allah mengenai perjodohan, maka dipastikan tidak akan ada perceraian. Jadi kawan-kawan, kita akan coba relevansikan
Jika kita perhatikan baik-baik apa dikatakan Alkitab, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak memiliki jodohnya. Jika dia membiarkan Allah bekerja di dalam dirinya, dan dia ikut bekerja atas apa yang telah Allah kerjakan di dalam dirinya. Jadi jika Allah bekerja untuk memberikan jodohmu, tapi engkau lipat tangan tidak mau mencari jodoh yang sudah dibicarakan Allah dalam benakmu, itu sama saja bullshit namanya. Jadi Allah telah melakukan pekerjaannya kepada kita. Allah telah melakukan karyanya kepada kita. Apa itu? Allah telah menanamkan hasrat. Allah telah menanamkan emosi. Allah telah menanamkan birahi di dalam diri kita. Mari kita jaga itu. Jangan sampai mati karena traumatis, karena kegagalan kita menjaga kesehatan. Mari kita jaga itu. Itu adalah karunia Allah di dalam diri setiap manusia. Apabila kita tidak bisa menjaga itu, kau akan bermasalah dalam soal jodoh. Yang kedua, Allah telah melakukan pekerjaannya, yaitu dengan memberikan standar dan kriterianya dalam mencari jodoh itu melalui firman-Nya. Nah, sekarang kita melakukan tugas kita. Jika Allah sudah melakukan bagiannya, nah sekarang kita lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Pertama, tetap pastikan bahwa hasrat untuk memiliki pasangan itu hidup di hatimu. Dan pastikan bahwa ide untuk memiliki emosi dan perasaan kepada lawan jenismu tetap hidup di dalam sanubarimu. Karena itu pemberian Allah. Jika engkau masih menjaganya dan membiarkan itu hidup, maka engkau tidak akan bermasalah dalam persoalan jodoh. Yang kedua, jika engkau ingin mencari jodoh, maka dengar apa kata Alkitab. Ikuti standar dan kriteria Allah. Jangan ganti kriteria Allah, jangan ganti standar Allah dengan standarmu atau standar orang tuamu atau standar familimu. Nah, agar ketika engkau sudah menikah, engkau tidak bercerai. Dan sudah jelas sekali dikatakan bahwa ada 4 standar yang diberikan Allah dalam persoalan perjodohan atau pernikahan. Yang pertama adalah kita harus memiliki satu visi dan satu misi dengan pasangan kita. Jangan sampai berbeda visi dan misi. Yang kedua, pasangan atau jodoh kita itu harus yang seiman atau yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, perhatikan calon pasangan kita itu, jodoh kita itu. Tidak cukup hanya beragama Kristen. Perhatikan apakah dia memiliki buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Karena tidak semua orang Kristen memiliki buah-buah roh. Karena banyak Kristen KTP. Yang keempat, harus mendapatkan restu dari orang tua. Kiranya ini membuka pikiran banyak orang dan mengilhami banyak orang dalam persoalan jodoh. Dan doa saya bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang sedang menggumulkan soal jodoh ini, melalui risalah ini, melalui kajian televisi ini, kiranya Allah memakainya dan membuka pikiranmu, dan Allah mempertemukan engkau dengan jodoh. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom.